Halo semua, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di update terakhir ini kita udah ngebahas tentang FTX ya. Dan di update kali ini saya mau ngebahas apakah akan ada lagi exchange yang akan menyusul nasib FTX ini. Karena sempat terdengar isu tentang Crypto.com diisukan sedang bermasalah. Nanti juga saya akan ngebahas sedikit teknikal tentang Bitcoin. Tapi sebelum itu, saya minta tolong untuk di like dan subscribe ya. Subscribe dan like gratis kok, cuma 3 detik. Supaya kita makin rajin upload, dan saya doakan semoga trading atau investasi teman-teman berjalan lancar dan profit. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama itu dari Crypto.com ini diisukan akan mengikuti jejak FTX. Sebelumnya Crypto.com dan FTX ada bisnis bersama dengan total nilai 1 billion US dollar atau lebih kurangnya 15 triliun rupiah. Mungkin di sini FTX Group menjaminkan tokennya FTT, sehingga ditakutkan Crypto.com ini ikut terseret masalah liquidity dari asetnya. Tetapi CEO-nya dari Crypto.com menampik hal tersebut dan berkata exchange-nya masih punya strong balance sheets dan paparan FTX itu hanya sebatas 10 juta dolar. Turun sebelumnya dari 1 billion karena dia berkata berhasil merecovery 999 juta dari FTX. Dalam seminggu terakhir, volume yang diperdagangkan di Crypto.com turun dari 4 billion menjadi 284 million berdasarkan data dari Nomics. Lebih kurangnya itu turun 20 kali lipat ya. Dan native tokennya sendiri, CRO, turun hampir 45%. Per video ini dibuat, Crypto.com volume 24 jam terakhir itu ada di sekitaran 500 juta dolar atau 500 million ya. Dan di sini kita ngelihat hal unik, yaitu dari segi funding rate. Token CRO ini turun menjadi minus 3%. Teman-teman yang suka trading di futures harusnya nggak asing dengan funding rate ini ya. Dan kalau funding rate-nya minus, artinya itu para trader yang order dengan posisi short itu harus membayar ke trader yang holding posisi long supaya posisi shortnya itu tetap berjalan. Dan funding rate yang turun sampai minus 3% artinya banyak sekali trader yang open posisi short di futures market. Diartikan lebih simpelnya, traders itu extremely bearish terhadap CRO. Di sini ada analis yang bilang keadaan funding rate seperti ini itu kurang lebih sama persis dengan Celsius dan FTX sebelum collapse. Banyak yang takut Crypto.com akan collapse sama seperti FTX. Apalagi si Crypto.com ini holding aset yang cukup banyak di aset yang minim liquidity. Contohnya itu seperti Shiba Inu. Ada seseorang di Twitter yang menganalisis tentang walletnya Crypto.com dan hasilnya sebagai berikut. Dia menemukan 5 Ethereum wallets dan 6 Bitcoin wallets of Crypto.com dengan total aset 2,68 billion. Di antaranya adalah seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat, dan di sini ada suatu keunikan, yaitu si Crypto.com ini 20% isi walletnya berada di Shiba dengan nilai 500 juta dolar lebih. Ini cukup unik banget loh, karena rata-rata exchange rata-rata holdingnya di Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin. Di sini Crypto.com malah banyak sekali holding Shiba. Hal ini saat dikonfirmasi ke CEO-nya, ia menampik karena Shiba Inu itu yang ditradingkan customer. Jadi apapun yang di-reserve oleh Crypto.com itu 1:1 dengan yang customer depositkan. Kita analisis lagi deh ya exchange-nya. Crypto.com ini spot marketnya paling besar. Volume perdagangan itu ada di Bitcoin USDT dan Bitcoin USD. Kedua itu Ethereum. Dari dua koin ini, Bitcoin dan Ethereum itu menyumbang volume perdagangan hampir 80%. Kalau kita scroll ke bawah, Shiba Inu itu hanya menyumbang 0,48% dari total volume yang diperdagangkan spot market Crypto.com. Kalau kita lihat lagi ke perpetualnya, Shiba Inu ini hanya menyumbang 0,06% volume perdagangan perpetual dan futures marketnya tidak ada. Kalau kita masuk ke volume perdagangan Shiba Inu, penyumbang terbesar volume perdagangannya dari exchange Binance. Dari Binance sendiri itu menyumbang sekitar 30%. Dan kalau kita ngelihat Crypto.com itu hanya menyumbang
total volume perdagangan hanya 1%. Jadi di sini agak unik ya, reserve-nya suatu exchange itu ada cukup banyak di koin meme yang resikonya itu tergolong relatif tinggi. Crypto.com ini juga nggak sengaja mengirimkan 400 juta dolar dananya ke exchange lain yaitu Get.io. Dan kesalahan seperti ini itu terjadi yang kedua kalinya. Yang pertama itu di bulan Agustus, Crypto.com salah juga mengirimkan dananya sebesar 10,5 juta dolar ke seorang wanita di Melbourne dan baru 7 bulan setelahnya ketahuan. CEO-nya menjelaskan alamat transfer tersebut sudah di whitelist dan approve dan dana tersebut sudah dikembalikan tanpa ada resiko kehilangan. Dia juga berkata sistemnya nggak akan mengizinkan untuk mengirim uang kemanapun yang tidak bisa direcover. Jadi hal ini agak unik ya. Ada user di Twitter yang berkata, tanda kutip, ketidaksengajaan ini entah karena dia berbohong atau nggak kompeten. Itu bener banget ya. Kalau teman-teman tiba-tiba dapat kiriman dana 160 miliar, apa yang teman-teman lakuin? Kembaliin atau enggak? Apalagi di ranah kripto yang nggak tahu identitas kita sebenarnya. Kecuali kita meregister itu ya. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan Crypto.com ini juga berkata tidak pernah menggunakan tokennya CRO ini menjadi jaminan hutang seperti FTX dan Alameda. Dari hasil temuan analisis wallet Crypto.com ditemukan banyak sekali dana yang ditarik kembali ke walletnya, dan CEO dari Binance CZ memberikan komentar terkait hal ini. Dia berkata jika exchange memindahkan kripto yang cukup besar sebelum mendemonstrasikan wallet address-nya, itu merupakan tanda yang sangat jelas sedang bermasalah. Dia melanjutkan, stay away, stay safe. Mungkin CZ tahu sesuatu yang nggak kita tahu ya, seperti kasus FTX sebelumnya. Dan Crypto.com ini sedang diaudit. Kita tunggu aja hasilnya nanti. Teman-teman di sini, like dan subscribe ya supaya nggak ketinggalan update-nya. Oh iya, by the way, di sini ada yang udah nonton si Z tampil di B20 Summit Indonesia apa belum? Di sana dia menjelaskan tentang visi Binance sekaligus kripto ke depannya seperti apa. Ini bagus banget dan saya merekomendasikan teman-teman untuk nonton. CZ juga tampil dengan sangat cerdas di forum tingkat tinggi ini yang berisikan para banker dan juga petinggi negara-negara perekonomian besar. Jadi untuk kesimpulan terhadap Crypto.com, mungkin sebaiknya kita stay safe karena di sana ada cukup banyak kejanggalan ya. Sampai auditnya selesai, ada baiknya teman-teman yang sedang holding tokennya ataupun trading di sana, kita mempertimbangkan nasihat dari CZ ini. Tapi itu hanya sebagai pertimbangan loh ya. Keputusan semua ada di tangan teman-teman. Kita lanjut deh ngebahas dari segi teknikalnya Bitcoin sedikit. Bitcoin di sini closing mingguannya masih tertahan di support 16.300 ini. Di update sebelumnya saya ngejelasin support ini itu 50%-nya Fibonacci dari rally tahun 2020. Sekaligus di area ini merupakan pertahanan terakhir sebelum ada masuk volume lagi di kisaran 13.000 dan juga 11.000. Secara total market cap keseluruhan, sekarang itu udah closing di bawah support struktur market 800 billion US dollar dan juga support dari trendline yang menahan dropnya total market cap keseluruhan dari tahun 2015. Hanya saja sekarang ini belum confirm karena ini baru breakout pertama dan kebanyakan terjadi karena hal eksternal yaitu jatuhnya suatu exchange besar. Secara struktur market, total market cap ini udah membuat lower low. Tetapi di sini kita juga udah ngeliat nih terjadi penurunan dari seller dan juga kenaikan dari buyer dan terbentuk bullish divergence. Dari weekly Bitcoinnya sendiri itu juga sama, terbentuk bullish divergence. Hanya saja divergence ini merupakan tanda awal. Konfirmasinya itu nanti setelah closing mingguan minggu ini ya. Dibutuhkan candle hijau. Closing mingguan candle hijau itu bisa dipastikan oke, ini confirm support 16.300. Lalu setelahnya apa? Kalau kita ngelihat secara struktur market, harga itu nggak bergerak secara terus-menerus satu arah ya.
Jadi harga itu terbentuk dari impulsive move dan juga corrective move. Di sini kita ngelihat Bitcoin dropnya cukup impulsif. Biasanya setelah pergerakan besar itu terjadi konsolidasi atau istirahat dulu. Closing tadi pun kita ngelihat nih, aksi seller itu ditahan di support ini dan berujung candle hijau. Artinya seller itu mulai menutup posisi dan level 16.300 itu buyer udah pada masuk, ditandai dari order book di area 16.000 itu cukup banyak dinding belinya. Di CoinGlass juga sama, 16.300 itu terdapat dinding beli cukup besar. Pandangan saya saat ini, area tersebut bisa menahan jatuhnya Bitcoin dalam sementara waktu. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, di area tersebut juga membentuk bullish divergence lain, sekaligus potensial double bottom. Hanya saja harga pada saat ini itu dekat sama resistance. Di sini juga kita ngelihat terbentuk descending triangle. Dan persis banget harga saat ini itu ada di trendline resisten descending triangle ini. Makin lama patternnya makin kecil, sebentar lagi kemungkinan besar akan terjadi breakout dalam 1-3 hari ke depan. Area yang dikejar dari harga sekarang itu adalah resisten sebelumnya, yaitu di 17.600 dan juga 18.000 sampai 18.500-an. Kalau mau masuk di harga sekarang, risk reward rasionya kurang bagus ya. Untuk sharing entry, saya tadi ada update untuk di grup member Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas banyak koin dari Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Polkadot, dan Matic di setiap update-nya. Sekaligus saya juga sharing pandangan tentang market dan juga entry saya masuk di harga berapa. Itu ada di grup ya. Dan itu grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama edukasi yang didapat dan juga aset teman-teman. Jauh lebih mahal teman-teman beli gorengan daripada join ke grup kita. Dan bagi teman-teman di sini yang berminat gabung ke grup bersama kita, caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau ngasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.